Makanya secara sirri, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, maupun diumumkan. Kayak seperti tadi diumumkan wa alaniyah. 3 aktivitas tadi, baca Quran, aqamus shalah, kemudian infak, sirron wa alaniyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Yang melakukan ini 3 ini sebenarnya mereka berharap satu bisnis, satu tijarah, satu jual beli, perniagaan, perdagangan lan tabur yang tidak akan pernah rugi. Tuh. Kalau bisnis MLM kita bisa rugi. Bisnis apa saja bisa kemungkinan rugi, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tapi wallahi 3 bisnis ini kata Allah lan tabur, tidak akan pernah rugi. Masalahnya adalah kita itu makhluk materi. Biasanya kalau yang hal-hal bisnis akhirat itu yakinnya ya separuh-separuh, bahkan mungkin gak ada separuh-separuh aja. Tapi ketika ada entrepreneur gitu ya, yang sukses ngajak bisnis kita, bahkan minta modal kepada kita, kita yakin betul mau menanamkan modal kita, memberikan kita beli saham, betul ya Bapak Ibu. Contoh misalkan, mohon maaf, seperti siapa namanya yang punya OKOC, Sandiaga, Bapak Sandiaga ya. Itu kalau Bapak Sandiaga ngajak bisnis Bapak dan Ibu, ya pasti itu uang berapa juga mungkin Bapak dan Ibu kasih buat modal. Kenapa? Untungnya kayaknya kelihatan. Tapi biasanya kalau bisnis urusannya akhirat nanti dulu. Tapi insya Allah jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa enggak demikian. Insya Allah. Bahkan setelah ini insya Allah Bapak dan Ibu akan melakukan hal ini. Pertama, yatluna kitab Allah. Bapak dan Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisnis, Pak. Yang pertama Allah sebutkan adalah yatluna kitab Allah, Al-Qur'an yang Allah sebutkan pertama. Dan di awal tadi saya sampaikan, kita hadir di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mulia. Bukankah kita mau mulia, Bapak dan Ibu? Mau. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap apapun itu, hal apapun itu, siapapun dia, ketika dia terikat, terkait, terpaut dengan Al-Qur'an, dia akan menjadi kariman, menjadi mulia. Contoh, malaikat Jibril alaihi salam. Beliau adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan amanah untuk menyampaikan wahyu Al-Qur'anul Karim. Iqra ya Muhammad. Ketika kalimah ini disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Muhammad, pada saat itu Jibril alaihi salam mendapat kemuliaan dari Allah, menjadi Sayyidul Malak, menjadi pimpinan para malaikat ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendapatkan gelar Ruhul Amin, ruh yang amat sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mulia, nyampein wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Malaikat. Kemudian contoh yang lain, bulan. Bahkan bulan pun bisa menjadi mulia, bisa suci mulia. Bulan apa? Bulan Ramadan saat ini. Awalnya ketika Al-Quran belum diturunkan, Ramadan adalah bulan yang biasa-biasa saja. Tapi manakala ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, atau disebut Sayyidus Syuhur, pimpinan para bulan. Masya Allah.
Bahkan Ramadan, kita sama-sama tahu bahwa Ramadan yang kita kenal adalah Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, dan Syahrul Maghfirah. Bulan Al-Quran, bulan yang di dalamnya juga penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Maka Ramadan terkait dengan Al-Quran. Malam, sama malam juga. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu pun predikatnya ketika Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malaikat, bulan, malam, sekarang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah adalah satu sosok manusia yang tidak pernah bohong. Bahkan digelari oleh penduduk Quraisy pada saat itu Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Tapi pada saat itu Allah katakan wa wajadaka dhallan fahada. Sudah digelari oleh masyarakat Quraisy pada saat itu sebagai orang yang paling terpercaya, tapi kata Allah wa wajadaka dhallan, kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan bingung. Bingung bagaimana cara beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Bingung bagaimana merubah tatanan kehidupan masyarakat Quraisy yang pada saat itu sudah amburadul. Tatanan yang kaya bagaimana menindas yang miskin. Pokoknya hukum itu yang penting banyak duit. Bingung pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril dengan menyampaikan wahyu. Iqra ya Muhammad. Pada saat itu Muhammad bin Abdillah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Karena Al-Quran turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya sampaikan, semua yang terpaut dengan Al-Quran semuanya akan mulia. Bahkan wallahi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa, jika kita mau terikat diri kita secara totalitas terhadap Al-Quran, maka kita wallahi akan menjadi orang yang mulia, baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tuh Bapak dan Ibu sekalian rahmat Allah, pengen mulia nggak usah jauh-jauh. Dekatkan diri kita terhadap Al-Quranul Karim, dekatkan diri kita terhadap kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dimuliakan oleh Allah dan akan dimuliakan oleh manusia. Para hafidh Quran, ya, mereka mulia karena apanya? Orangnya atau karena apa yang dia hafal? Yang dihafal. Ustadz, para kiai, para habaib, kenapa mereka dimuliakan oleh manusia? Karena Al-Quran ada di kepalanya. Coba kalau nggak ada, sama aja dengan kita-kita Pak, Bu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, ulama-ulama setelahnya, kenapa mereka bisa kita kenal sampai sekarang? Wallahi itu karena Al-Quran. Maka jika kita ingin dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia, dan akan dikenang oleh orang-orang salih, maka pastikan diri kita memuliakan Al-Quranul Karim, dekatkan diri terhadap kalam Allah, insya Allah kita akan mulia. Bahkan kita akan menjadi sahabat Quran. Quran akan berikan syafaat kepada kita ketika pada saat itu kita membutuhkan syafaat. Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, akan menolong orang-orang yang jadi sahabat Quran. Jadi saat ini nggak usah minder Pak, bawa mushaf kecil. Apakah kita misalkan ke pasar atau yang kita banyak nunggu, misalkan mohon maaf ada yang jadi security, nggak usah minder, bawa mushaf kecil kemana-mana. Kalau mereka bangga dengan iPhone-nya, dengan gadgetnya, kita bangga dengan mushaf yang kita bawa setiap saat. Pak Ustadz, tapi kan di Quran ada aplikasi Al-Quran, paling dibuka doang, dibaca kagak. Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di Jepang, ya, kenapa mereka rata-rata orangnya cerdas? Karena biasanya mereka setiap saat mereka bawa buku catatan dan bawa pensil. Apapun yang di jalan yang perlu dia tulis, mereka tulis. Mereka nggak gengsi, Pak. Dan kita harusnya juga demikian. Apapun itu aktivitas bagaimanapun, kita coba bawa Al-Quran, mushaf kecil, nggak usah besar-besar lah, besar susah, mushaf kecil. Terlebih momen Ramadan, Bapak dan Ibu sekalian rahmatullah. Alhamdulillah saya diperbantukan mengurus Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Ikhwan. Ketika 2 hari kemarin, saya tanya para santri. Ada yang sudah khatam 1 kali, baru 2 hari Pak. Berarti 1 harinya mereka rata-rata 15 juz. Asli, wallahi Pak, saya nggak bohong. Berapa sekarang kita sudah hari ke-6? Sudah 6 juz? Al-Baqarah, Masya Allah. Ayat 6 lagi ya. Ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah. Ayo, mau kapan lagi? Islah diri kita, perbaiki diri kita. Mau kapan lagi? Mau besok? Kurang apa lagi Allah berikan contoh-contoh ayat-ayatnya kepada kita, supaya kita dekat dengan Allah melalui kalamnya. Alhamdulillah setiap malam di sini ya, saya yakin betul di sini biasanya 1 bulan bisa 3-4 kali khatam ya Pak. Masya Allah. Ada tahun. Ya mudah-mudahan ke depan insya Allah diperbaiki. Banyak-banyak baca Al-Quran. Dulu waktu saya masih muda, karena saya udah 40 tahun Pak. Kecil-kecil gini 40 tahun Pak. Deket-deket udah. Dulu waktu masih ya usia 17-an itu sehari bisa 15 juz Pak. Iya asli. Biasa aja. Sekarang sejuz 2 juz kayaknya berat banget. Matanya udah kurang kuat. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, momen Ramadan harus jadi momen islah diri kita, perbaiki diri kita. Jika kita ingin mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, perbaiki kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki bagaimana kedekatan kita dengan kalam Allah yaitu Al-Quran, insya Allah. Baik hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika kelamaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya saya. Iya tadi bawa ternyata. Enggak sepanjang-panjang. Nanti saya coba 2 rakaat dulu. Panjang apa enggak ya? Tolong koreksi ya. Saya nggak mau kalau kepanjangan. Saya kalau udah baca Quran keasikan soalnya. Gini ya.